Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah Akuntansi Sektor Publik bersama saya Hira Oresti. Kali ini kita udah masuk di bagian 3. Nah, kita akan belajar mengenai konsep laporan keuangan sektor publik, seperti apa itu akuntansi keuangan di sektor publik. Khususnya di bab 12 di buku Halim, kita akan belajar mengenai bagaimana memahami posisi anggaran di dalam ASP itu sendiri. Oke, kita mulai dari situasi internasional atas penggunaan basis akrual. Jadi, kita ketahui bahwa New Public Management ini mengubah konsep pencatatan kita, penggunaan dari basis kas menjadi basis akrual. Dan ini menjadi isu yang banyak diperbincangkan. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu basis akrual secara lengkap di bab 15 buku Halim ya. Nah, kita mulai dari reformasi akuntansi sektor publik. Kita ketahui bahwa kita sudah menerapkan New Public Management, di mana New Public Management ini mengubah dari penerapan dasar kas menjadi dasar akrual. Nah, ini adalah merupakan langkah pertama menuju adopsi dari dasar akrual dalam penganggaran. Harapannya kalau laporan keuangannya itu sudah menggunakan dasar akrual, tentunya pengennya penganggarannya juga dong gitu ya, karena anggaran juga bagian dari laporan keuangan. Namun sekarang kita masih menggunakan keduanya, implementasinya kita masih belum melepas dasar kas, tapi masih menggunakan keduanya. Jadi ada yang menggunakan dasar kas, ada yang menggunakan dasar akrual. Nah, dengan menggunakan adopsi akrual ini tentunya diharapkan kita akan bisa mengembangkan akuntansi sektor publik khususnya di pemerintah menjadi lebih baik. Nah, dan bagaimana situasi internasional atas penggunaan basis akrual ini? Beda-beda ya tiap negara, jadi ada beberapa negara yang full mengadopsi dari penerapan New Public Management ini atau penerapan dasar akrual ini. Tapi ada juga beberapa negara yang sama seperti di Indonesia masih menerapkan keduanya. Jadi masih menerapkan dasar basis kas dan juga basis akrual. Jadi penerapan dan kedalaman dan ruang lingkup aplikatif dari dasar akrual ini berbeda-beda di setiap negara, tergantung dari seberapa mampu negara tersebut untuk mengaplikasikan dari dasar akrual ini. Kemudian kalau di Indonesia kita lihat ya, kita melihat lagi bagaimana pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Nah, kalau yang namanya keuangan negara ini tentunya masalah utamanya atau poin utamanya adalah mengenai accounting, budgeting, controlling, dan auditing. Nah, permasalahan itulah yang membuat Indonesia akhirnya membuat sebuah reformasi. Nah, karena ada masalah di sini, masalah accounting, budgeting, controlling, dan auditing, akhirnya muncullah reformasi. Nah, reformasi itu membuat Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian UU Nomor 1 dan UU Nomor 15. Nah, ketiga undang-undang ini adalah awal dari penulisan atau bagaimana kita mengelola keuangan negara itu. Masih belum ada kata-kata ASP. Nah, setelah berjalannya waktu, kita ketahui bahwa undang-undang ini untuk penerapan pengelolaan keuangan negaranya ternyata membutuhkan banyak ilmu, mulai dari ilmu akuntansi publik, ilmu anggaran, sampai ilmu auditing. Akhirnya daripada bingung untuk mengatakan ilmu-ilmu ini, akhirnya mereka membentuklah sebuah ilmu yaitu akuntansi sektor publik. Jadi ini adalah awal bagaimana akuntansi sektor publik itu muncul, hingga akhirnya di tahun 2010 kita mulai menggunakan New Public Management. Jadi kita kalau ditelusur ulang akuntansi sektor publik ini berarti harus bisa menjawab masalah utama dari pengelolaan keuangan negara itu, yaitu adalah accounting, budgeting, controlling, dan auditing. Maka dari itu, dengan menggunakan New Public Management dan penerapan dasar akrual, kita mengharapkan bahwa masalah utama ini bisa
teratasi dengan baik. Bagaimana konsep anggaran sektor publik? Kita udah pernah belajar ini, mulai dari prinsip-prinsipnya sampai aspek-aspeknya. Saya rasa nggak perlu diulang lagi. Kemudian ini mengingat-ingat aja ya bagaimana akuntansi anggaran bagian dari ASP. Ya kita tahu bahwa akuntansi anggaran ini unik ya, akuntansi anggaran. Jadi emang anggaran yang kita pelajari hanya anggaran aja. Nah ini merupakan teknik akuntansi yang paling banyak digunakan dan paling berkembang di setiap organisasi. Jadi setiap organisasi, entah itu bisnis ataupun publik, pasti akan menggunakan anggaran dalam konteks untuk melakukan sebuah kegiatan atau program. Bahkan ilmu anggaran ini bisa dikatakan paling berkembang karena memang akan selalu dibutuhkan ketika kita berbicara mengenai program atau berbicara mengenai kegiatan, pasti akan langsung berpikir anggarannya, rencananya seperti apa. Nah, tujuannya dari akuntansi anggaran ini adalah untuk menekankan peran anggaran itu dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas, bahwa anggaran itu punya peran loh. Anggaran itu sangat berperan bahkan gitu. Oke, sekian dulu untuk bab ini. Kita akan bincang-bincang lagi mengenai bagian 3 dari buku Halim. Kita akan belajar mengenai bagaimana kerangka konseptual untuk akuntansi sektor publik di video berikutnya. Jadi langsung diklik video berikutnya. Jangan bosan untuk belajar. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.